Legenda dan sejarah nama Palembang, kota di atas air. Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, dikenal sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Sebagai bekas pusat kerajaan Sriwijaya, kota ini memiliki sejarah panjang yang melibatkan perdagangan, kebudayaan, dan peradaban maritim. Nama Palembang sendiri memiliki kisah yang kaya, dengan legenda dan fakta sejarah yang menjelaskan bagaimana kota ini menjadi dikenal sebagai kota di atas air. Asal-usul nama Palembang. Nama Palembang diyakini berasal dari kata Melayu kuno, pak, dan lembang. Kata pak berarti tempat atau daerah, sedangkan lembang berarti tanah rendah yang terendam air. Secara harfiah, Palembang dapat diartikan sebagai daerah yang terendam air. Penggambaran ini sesuai dengan kondisi geografis Palembang yang terletak di dataran rendah dan dikelilingi oleh sungai serta rawa-rawa. Palembang juga memiliki hubungan erat dengan Sungai Musi, sungai terpanjang di Sumatera. Sungai ini menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi selama berabad-abad, menjadikan Palembang sebagai pusat aktivitas maritim. Oleh karena itu, nama Palembang mencerminkan identitas kota sebagai kawasan yang hidup berdampingan dengan air. Legenda asal nama Palembang. Salah satu legenda populer tentang asal nama Palembang berkaitan dengan perjalanan seorang bangsawan dari Tiongkok bernama Tan Bun An. Tan Bun An adalah seorang pedagang yang melakukan perjalanan ke Nusantara untuk mencari kekayaan. Dalam perjalanannya, kapal Tan Bun An menghadapi badai besar di Laut Cina Selatan. Ia kemudian menemukan tempat berlindung di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang. Menurut legenda, Tan Bun An jatuh cinta dengan seorang wanita pribumi bernama Siti Fatimah. Setelah menikah, pasangan ini memutuskan untuk tinggal di Palembang. Namun, cerita berlanjut dengan tragedi ketika sebuah peti yang dibawa dari Tiongkok tenggelam di Sungai Musi. Dalam peti itu terdapat emas dan perhiasan, tetapi Tan Bun An menolak untuk menyelam mencarinya. Sebaliknya, ia mengucapkan bahwa nama tempat itu harus mengingatkan pada kejadian tersebut. Dari sinilah muncul nama Palembang, yang berarti tenggelam. Sejarah kota Palembang. Palembang memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Berdiri pada abad ke-7, Sriwijaya menjadikan Palembang sebagai ibu kotanya. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan, agama, dan pendidikan. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka dan dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Bukti keberadaan kerajaan Sriwijaya ditemukan dalam prasasti Kedukan Bukit 683 M yang ditemukan di Palembang. Prasasti ini mencatat ekspedisi militer dan keagamaan yang dilakukan oleh Raja Sriwijaya, Dapuntahiang. Pada masa kejayaannya, Palembang menjadi pusat kosmopolitan yang menarik pedagang dan pelajar dari berbagai negara, termasuk India, Tiongkok, dan Arab. Namun, kejayaan Sriwijaya mulai meredup pada abad ke-13 akibat serangan dari kerajaan Chola di India dan konflik internal. Meski demikian, Palembang tetap menjadi pusat perdagangan yang penting, terutama selama masa Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17. Kesultanan Palembang Darussalam. Pada abad ke-17, Palembang menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan ini didirikan oleh Ki Gede Ing Suro, seorang bangsawan dari Jawa. Kesultanan Palembang Darussalam terkenal karena perannya dalam menyebarkan Islam di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Sultan-Sultan Palembang juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya, termasuk seni ukir dan songket, kain tradisional khas Palembang. Salah satu warisan penting dari masa Kesultanan adalah pembangunan Masjid Agung Palembang, yang hingga kini menjadi ikon kota.
Kesultanan Palembang Darussalam bertahan hingga abad ke-19, ketika Belanda mulai menguasai wilayah ini. Era kolonial dan modernisasi. Pada abad ke-19, Palembang menjadi bagian dari Hindia Belanda setelah ditaklukkan oleh pasukan kolonial. Selama era kolonial, Palembang tetap menjadi pusat perdagangan penting, terutama untuk komoditas seperti karet, kopi, dan rempah-rempah. Infrastruktur modern seperti jembatan dan pelabuhan mulai dibangun untuk mendukung aktivitas perdagangan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Palembang terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan budaya. Kota ini menjadi salah satu kota utama di Sumatera, dengan pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Ampera yang menghubungkan dua sisi Sungai Musi. Jembatan ini menjadi simbol kemajuan Palembang dan ikonik hingga sekarang. Palembang sebagai kota di atas air. Julukan Palembang sebagai kota di atas air tidak hanya merujuk pada kondisi geografisnya, tetapi juga budaya masyarakatnya yang sangat bergantung pada sungai. Banyak rumah tradisional di Palembang dibangun di atas tiang, rumah panggung, untuk mengantisipasi banjir. Sungai Musi tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga sumber kehidupan, seperti untuk mencari ikan dan mengairi lahan pertanian. Tradisi ini tetap hidup hingga kini, meskipun modernisasi telah membawa perubahan besar. Pasar terapung di Sungai Musi dan rumah-rumah terapung menjadi daya tarik wisata yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang akrab dengan air. Kesimpulan, nama Palembang dan sejarahnya mencerminkan perjalanan panjang sebuah kota yang tumbuh di tengah tantangan dan peluang dari lokasinya yang strategis. Dari masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya hingga era modern, Palembang terus menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Legenda dan fakta tentang nama Palembang memberikan gambaran tentang bagaimana kota ini menjalin hubungan erat dengan air, baik sebagai sumber kehidupan maupun bagian dari identitasnya. Sebagai kota di atas air, Palembang tidak hanya menyimpan warisan sejarah yang kaya, tetapi juga menjadi simbol ketahanan dan adaptasi masyarakatnya.